Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Sebenarnya saya di sini agak bingung mau bahas apa. Cuman sedikit terbetik dari apa yang dibahas dari Al-Habib Prof. Dr. Said Agil Munawar tadi, yang sedikit menyinggung tentang sifat yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, yaitu sombong. Sombong atau al-kibar, takabur, itu di dalam kitab Risalatul Ma'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Ala wal-Haddad Sayyidul Qutub, beliau mengatakan bahwasanya al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah sifat di mana ia itu tidak mengindahkan kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ini gambar apa? Balon. Kepala yang besar, jadi besar kepala. Orang yang sombong itu menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad merupakan orang yang dia meremehkan manusia, yang mana dia ketika diingatkan tidak mengindahkan nasihat tersebut, merasa seolah dia yang paling benar. Ketika seorang itu menuntut ilmu, seorang pemuda yang menuntut ilmu dan berusaha untuk mendapatkan ilmu seperti halnya kita semua yang senantiasa berusaha mendapatkan ilmu, tapi jikalau dalam hati kita terbetik sifat sombong seperti halnya biji sawi, sedikit pun terbetik rasa sombong, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya ilmu. Seperti halnya pepatah mengatakan, al-ilmu harbun lil muta'allimil ali kasaili harbun lil makanil ali. Bener ya? Kalau salah dikoreksi. Okay. Yang hafalan mahfuzatnya banyak katanya. Ilmu itu pantang terhadap pemuda yang tinggi hati, yang besar kepala. Sebagaimana air itu jauh pantang atau menjauhi tempat yang tinggi. Air itu kan selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kita minum gini atau gini? Gini ya. Kalau suturat itu nyedot. Nah, hakikatnya aliran air itu pasti dari atas ke bawah, dari tempat tinggi ke rendah. Nah, ilmu itu seperti itu. Ilmu itu akan menjauhi orang-orang yang tinggi hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, hendaknya dia barengi dengan sifat tawadhu. Ketika intelijensi seseorang itu naik, IQ itu singkatan dari intelijensi quotient. Ya, harus dibarengi dengan spiritual quotient, yang mana ini sebagai penetralisir. Semakin tinggi ilmu seseorang, jika tidak dibarengi dengan spiritual quotient, maka ia akan memandang ke atas, tidak memandang ke bawah, alias senantiasa sombong. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat sombong, untuk menghindari sifat takabur dalam diri kita?
Al-Habib Abdullah bin Ala wal-Haddad menambahkan di dalam kitab beliau Risalatul Ma'awanah tadi, faidha arafa al-abdu uzmata rabbihi wa haqiqata nafsihi zala anhu al-kibru. Sarannya cuman dua. Memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Sarannya agar kita jauh dari sifat sombong, yaitu yang pertama, mengetahui atau menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin di kelas kita melihat video ya yang ditampilkan oleh Dr. Bu Nur Rofiah. Nah, kita jadi sadar ya, kita yang seolah-olah seperti besar seperti ini, namun di sisi lain kita ditarik keluar atau ditarik ke dalam, kita tidak ada apa-apanya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung. Maka tidaklah pantas bagi seorang hamba merasa sombong. Kedua, ketika kita mengetahui hakikat diri kita yang mana kita itu lemah, berasal dari nutfah. Ini nutfah ya, anggap ada nutfah ya kameran. Nah, kita itu berasal dari nutfah. Ayatnya gimana? Allahul ladzi khalaqakum. Ini lemah ya. Dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Awalnya lemah, akhirnya juga lemah. Maka tidaklah pantas bagi kita, seorang hamba, seorang penuntut ilmu, untuk merasa sombong. Cukup sekian kayaknya. Bukan kultum sih sebenarnya, kayak bahasan-bahasan gabut aja ya. Untuk kesempatan hari ini, semoga apa yang saya ceritakan dapat diambil manfaatnya. Jika ada kurangnya itu murni dari saya, jika ada benar-nya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita usahakan dalam diri kita sifat tawadhu dalam proses menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, jadilah benar tanpa menyalahkan, dan jadilah orang yang baik tanpa menjelekkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.